menurut kami kita harus memastikan undang-undang untuk pemiskinan bagi pelaku korupsi itu ditetapkan dan itu menjadi hukuman yang paling menjerakan. Itu syarat korupsi itu bisa diatasi adalah aparat penegak hukum harus bersih. Jangan yang mau nangkap koruptor malah korupsi. Karena itu bersih-bersih menjadi bagian penting dari proses pemberantasan korupsi. Kita kembalikan kekuasaan KPK menjadi lebih independen lagi seperti semula. Dan kalau kita lihat, coba rakyat kita ini sekarang cerdas Pak Menteri. Mereka coba menghitung-hitung dari 271 triliun duit negara yang mereka ambil, yang mereka korupsi, yang merugikan negara duit sebesar itu. Kalau dihitung-hitung, itu rakyat harus nyari 1 miliar per hari. Yang itu kalau 1 miliar per hari, mereka baru bisa mengembalikan di 752 tahun. Artinya ini bukan korupsi yang sedikit Pak Menteri. Maka kami ingin tanya di tempat ini, kami jujur suasana kebatinan kami terganggu. Kemana ya Kementerian Investasi ya? DPR 271 triliun kerugian negara harus memaksa undang-undang perampasan aset segera disahkan. Masa kalian cuma bilang usut tuntas? Gak perlu sibuk cari ribuan suara kali. Saya juga bisa ngomong gitu. Anda digaji oleh kami bukan hanya untuk itu kan? Mana adil? Kerugian triliunan, denda miliaran. Belum hukumannya bisa dikorting tuh. Kalau punya paman, orang dalam maksudnya. Atau gak di penjara fasilitas mewah dan masih bisa bolak-balik restoran. Gini loh Pak, ketamakan manusia merajalela bila tidak ada hukuman menjerakan. Mereka yang melakukan korupsi, hukumannya wajib dimiskinkan. Kalian setuju gak? Imbas korupsi Harvey Muiz, bisnis kosmetik dan perhiasan Sandra Dewi disita hingga akan dimiskinkan. Kini Sandra Dewi dikabarkan akan turut dimiskinkan sebagai imbas dari tindakan korupsi Harvey Muiz. Nama Sandra Dewi memang menjadi bulan-bulanan netizen setelah Harvey Muiz suaminya ditangkap Kejagung terkait korupsi PT Timah Tbk. Meski begitu, hingga kini tidak diketahui apakah Sandra Dewi akan ditetapkan pula sebagai tersangka kasus korupsi Harvey Muiz ini ataukah tidak. Namun kini muncul kemungkinan bahwa Sandra Dewi memiliki kemungkinan menjadi tersangka kasus korupsi PT Timah ini. Seorang pengamat hukum memberikan hasil penelitikannya terkait kemungkinan Sandra Dewi dijadikan tersangka kasus korupsi tambang liar di Bangka Belitung ini. Binola Sebayang mengatakan bahwa penelusuran masuk dan keluarnya uang pasti akan dilakukan dalam upaya menemukan pihak lainnya yang terlibat. Binola menegaskan bahwa ada kemungkinan pihak yang menjadi penerima usaha pengkaburan dana dari tersangka dapat turut pula terjerat. Pengamat hukum tersebut juga menjelaskan hal pasti lainnya, yakni perihal penyitaan aset yang dimiliki oleh Harvey Muiz dan Sandra Dewi. Penyitaan-penyitaan tersebut dijelaskan Binola dilakukan untuk menutupi kerugian-kerugian negara yang disebabkan tindakan korupsi tiap pelaku. Dalam hal ini, bisnis yang dimiliki oleh Sandra juga turut disorot, yakni kosmetik dan perhiasan. Untuk sementara ini tidak diketahui dari mana modal yang digunakan Sandra dalam membangun kedua usahanya tersebut. Jika ditemukan bukti bahwa terdapat indikasi pencucian uang, maka dapat dipastikan bahwa kedua bisnis milik Sandra Dewi tersebut akan mendapatkan imbas. Hingga kini banyak netizen yang setuju jika Sandra Dewi turut dijadikan tersangka dan dimiskinkan setelah Harvey Muiz ditangkap. Atas kasus korupsi suaminya Harvey Muiz, kabarnya Sandra Dewi juga sudah melewati proses pemeriksaan. Namun hasilnya belum dirilis. Hingga kini, nama Sandra Dewi terus dikait-kaitkan dan dituding turut menikmati uang hasil korupsi Harvey Muiz.